Allah, gak mau taat sama Allah. Karena apa? Sifat merasa dirinya lebih baik. Di saat Allah menciptakan Adam, Allah meminta semua malaikat termasuk iblis sujud kepada Adam. Iblis gak mau, enak aja katanya. Adam diciptakan, engkau ciptakan dari tanah saja, sedangkan aku dari api. Sifat api itu kan panas, ya lebih hebat. Gitu. Di situ iblis gak mau sujud sama Adam. Maka sifatnya iblis itu pun, pengakuannya iblis itu diabadikan di Quran. Kalian boleh buka. Surat Shad ayat 76. Jadi iblis mengakui kalau dirinya itu lebih baik dari Adam. Udah ketemu? Quran surat Shad ayat 76. Sudah? Apa di situ? Bunyinya? Aku lebih baik daripadanya karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Aku lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Merasa diri lebih baik. Hati-hati, kalau kita punya sifat merasa diri lebih baik dari orang, berarti kita termasuk kan saya ngomong ya, situ dia ngomong ya. Karena sifat merasa lebih baik ini sifatnya iblis. Iblis mengakui di dalam Quran tadi, Quran ayat 76, bahwa engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Aku lebih baik kan gitu. Jadi kalau kita punya sifat merasa diri lebih baik, ya kita ya gitu deh kan gitu ya. Nah, gitu. Kalau iblis sombong, karuan udah pernah masuk surga. Nah, ini manusia belum pada masuk surga udah pada sombong. Berarti lebih hebat dari iblis. Ya iblis sombong udah pernah masuk surga, say. Iblis sombong udah pernah masuk surga, say. Ya ini manusia masuk surga juga belum, udah bersombong bener. Nah, kan gitu, Masya Allah. Lalu Allah usir iblis dari surga. Boleh dibuka surat Al-Hijr ayat 34-35. Disitulah Allah usir iblis dari surga. Surat Al-Hijr ayat 34-35. Di situ Allah mengatakan, kalau begitu keluarlah engkau dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan kutukan itu sampai hari kiamat. Jadi Allah mengutuk iblis dan mengeluarkan iblis dari surga, mengutuk sampai hari kiamat. Dan di saat Allah mengutuk iblis, dan iblis pun akhirnya mengatakan dengan sombongnya bahwa dia akan mengganggu anak keturunannya Adam, akan mencoba menghalangi anak keturunan Adam supaya tidak taat kepada Allah. Di surat selanjutnya tadi ayat 34, lalu ayat 35-nya. Di ayat 35-nya iblis makin ingkar
dan berusaha ingin mengganggu, buka Al-Qurannya, kepada semua anak keturunan Adam, menghalangi manusia untuk taat. Boleh dibuka surat Al-A'raf ayat 16. Surat Al-A'raf ayat 16. Jadi atas kutukan Allah tersebut, kan Allah mengutuk tadi tuh, Allah mengutuk iblis bahwa keluar dari surga, dan dikutuk-kutukan itu berlaku sampai hari kiamat. Atas kutukan itu iblis ingkar, iblis murka, ya. Dan iblis mengatakan akan menghalangi seluruh anak Adam untuk taat kepada Allah. Surat Al-A'raf ayat 16. Apa bunyinya di sini? Karena engkau telah menyesatkanku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini sifatnya iblis. Iblis gak senang tuh kita ini beriman kepada Allah, kita taat sama Allah. Iblis gak senang, berusaha untuk menghalangi. Makanya perempuan itu kan fitnahnya luar biasa ya. Saat perempuan keluar dari rumahnya, itu iblis itu, ada perempuan mau ngaji, ada aja halangannya. Sama iblis tuh diganggu. Dia deh ngapain sih capek-capek ngaji di sana jauh tahu. Kan? Ngapain ke Cibubur? Jauh. Ya kan? Itu kerjanya iblis supaya kaki kita nggak sampai ke majelis. Iya nih. Ya. Udah gitu gak ada tebengan, malesnya langsung aja deh. Males. Ya kan, kalau ada tebengan kan lumayan, ada teman nih boncengin kan gitu ya. Nah kalau nggak ada, terus dikerjain sama iblis juga, nggak usah. Capek-capekin diri jauh juga, udah datang juga cuma dapat snack doang, dapat makan, makin males. Oh iya, itu dia mah. Majelis aja, nongkrong aja lebih enak. Nah itu, ngopi aja mobil. Iblis di saat perempuan keluar dari rumahnya, iblis itu menghiasinya. Dia akan goda dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, digoda tuh iblis. Ya, itu udah dibuktiin sama iblis. Boleh dibuka tadi surat Al-A'raf 16 bahwa iblis akan menghalangi manusia ini ke jalan yang lurus. Di ayat ke-17-nya, iblis berusaha untuk menghalangi dari segala arah. Dari depan, belakang, kanan, kiri, itu kerjanya iblis. Buat menghalangi kita untuk taat kepada Allah dengan apapun caranya. Dari kanan gak bisa, digoda dari kiri. Dari kiri gak bisa, digoda dari depan. Dari depan gak bisa, di belakang. Ini kerjaan iblis. Al-A'raf ayat 17. Tadi yang 16 menghalangi ke jalan yang lurus. Kalau 17-nya setan punya cara untuk menghalangi dari arah manapun. Wah ini kayaknya dari depan gak bisa nih orang, gue jorokin aja di belakang. Itu kata iblis. Di depan gak bisa, jorokin dari belakang. Belakang masih gak bisa, kanannya nih ada temennya yang sebelah kanan. Yang dikomporin yang temennya yang sebelah kanan, supaya temannya komporin dia. Itu kerjaannya iblis. Jadi kalau ada orang yang suka ngomporin, yaitu ya itu deh, kalian yang ngomong bukan saya. Saya kan mancing doang. Kalian jangan mancing lah. Kan gitu. Jadi tawadu adalah kebalikannya dari kata sombong. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Apa sih yang mau disombongin dari kita? Ya, kalau kita ngorek hidung nih, hidung kita nih
boleh keluarnya apa? UPIL. UPIL. Lima itu namanya bukan jorok. Kalau dikorek keluarnya berlian boleh, pada sombong. Ini dikorek masih keluar upil kok. Nah, apa yang mau disombongin? Ya. Kalau ini kita ngorek-ngorek mata nih, keluarnya apa? Belek. Kalau orang Jawa tuh bahasanya lodok. Ya, keluarnya belek. Dicongkel keluar permata mah boleh sombong. Kan begini keluarnya sama-sama belek kok. Namanya itu apa lagi? Yang indah nggak ada ya, cuma itu. Kan gitu. Apa yang mau disombongin? Nggak ada. Kan gitu. Kita korek-korek gigi kok apa? Nggak usah malu-malu. Coba kamu korek gigi kamu keluar emas berlian boleh, sombongnya kan baru keluar jingkong aja udah sombong. Nah, itu maka jangan sampai kita sombong. Kita cuma punya dosa, ya. Gak ada yang harus dibanggai dalam diri kita. Maka yang pertama sifatnya kita kenali dulu, sifat tawadhunya Rasulullah. Lalu yang kedua sifatnya Rasulullah, ya. Sabar. Nah, kita belajar sabar itu dari Rasulullah SAW. Bagaimana kesabaran Rasulullah di saat Rasulullah tidak diterima oleh kaum Yahudi, kaum Nasrani, Majusi. Saat Rasul berjalan mengajak orang-orang beriman, tidak ada semua orang yang mau meyakini kerasulannya Nabiullah Muhammad. Dan Allah meminta Rasul sabar. Surat Al-Muzammil ayat 10. Karena Allah tahu kekasihnya ini, Nabiullah Muhammad ini gak akan diterima oleh orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, ya, Majusi, gak akan diterima. Maka Allah meminta supaya kekasihnya ini bersabar. Surat Al-Muzammil ayat 10. Ini juga buat kita nih, buat kita yang sedang hijrah, ya. Lagi awal-awal hijrah kan pasti ujiannya luar biasa, ya. Ujiannya Masya Allah. Kita hijrah dianggap solehah banget sih. Bener ya? Kita pakai begini lebay. Solehah banget. Nah, ditinggalin orang kan gitu. Saya waktu awal-awal pakai cadar sepi job. Oh iya bener, saya ngaku. Waktu saya awal-awal pakai cadar ya ada yang mau pakai saya. Dikatain ninja lah, teroris lah, kan gitu. Sepi job lah. Jadwal yang harusnya penuh dibatalin semuanya. Karena dianggap saat itu masih musimnya teroris ya. Orang menganggap, kayaknya itu ekstrim, alirannya apa sih kan gitu. Kayaknya orang gak nerima semuanya. Gak ada job, sepi, orderan. Ada yang PO aja gak ada coba. Jadwal kosong langsung sebulan. Itu hijrah. Tapi satu, prinsip saya kalau hijrah gak mau tanggung-tanggung, gak mau setengah-setengah. Saya orangnya gitu, gak mau setengah-setengah. Nah makanya kita luruskan niat hijrahnya kita buat siapa. Kalau hijrahnya kita buat makhluk, pengen dilihat makhluk, pengen dianggap hebat sama makhluk, gak lama, sebentar doang. Karena hijrahnya kita pengen butuh dipuji gitu. Tapi begitu dapat masalah pas kan gitu. Tetapi kalau kita hijrahnya benar-benar karena Allah, ya, bila apapun ujiannya, saat kita mampu menjaga agama Allah, menjaga Allah, Allah jaga kita. Allah menjadi pendengarnya kita. Ya. Setelah itu sebulan sepi, disuruh apa? Suruh Iqra, membaca. Baca bukan hanya yang tersurat yang ada di Al-Quran, tetapi pentingnya kita membaca yang tersirat seluruh alam. Ya. Oh kenapa sih Allah maunya begini gitu? Bukan cuma tersurat aja di Al-Quran. Oh iya, di saat kita sudah hijrah pasti ujiannya banyak, ujian hijrah ditinggalin, ya. Terus kadang keluarga kita gak menerima dengan penampilannya kita, tetangga gak suka, saudara gak suka, kan gitu. Itu hijrah.
berpindah gitu. Apa yang menjadi mudarat buat kita hijrah jadi jauh lebih baik. Maka surat Al-Muzammil ayat 10, wahai Muhammad, saat itu karena Rasul tidak diterima oleh kaum Yahudi, dia Majusi, Nasrani, maka Allah meminta, wahai Muhammad, bersabarlah kamu, apa disebutnya, atas perkataan mereka tentangmu, terhadap apa yang mereka katakan tentangmu. Terus, dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik, jangan didebat. Lebay banget sih pakai cadar. Oh, kita debat marah gak terima, jangan. Oh iya, saya pengen lebay di hadapan Allah, wajar. Kan gitu. Kayak ninja, kalau iya emang ninjanya Allah saya. Kan gitu. Tapi jangan didebat. Begini loh, kalau pakai cadar, ya Allah, cadar kita juga belum dapat jaminan kita masuk surga kan gitu. Maka itu tidak perlu menjelaskan kepada orang lain. Yang suka kepada kita nggak butuh penjelasannya kita. Kan gitu. Nah, ini Rasul. Kenceng banget betul. Pengalaman pribadi kayaknya dari dalam hati keluar. Kan gitu. Maka saat Rasul mensiarkan agama Allah dan diterima, maka kata Allah, wahai Muhammad, bersabarlah terhadap perkataan mereka tentangmu dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Ini berlaku buat kita saat kita hijrah, kita dicemooh, kita ditinggalkan dan segala macamnya. Itu bersabarlah kamu atas perkataan mereka tentangmu dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Bukan memutuskan silaturahmi, bukan. Silaturahminya tetap dalam doa. Doa, ya Allah, saya sayang dengan dia, ya Allah, bahagiain keluarganya, selamatkan, kan gitu doa. Saat kita mendoakan orang yang kita doakan, dia tidak tahu kita sedang mendoakan, doa itu langsung sampai, diaminkan oleh malaikat. Sabar ya. Lalu sifatnya Rasul lagi apa? Rasul itu selalu berkata yang baik, memuliakan tamunya, menghormati tetangganya, memuliakan tetangganya. Dalam hadis pun dikatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik, kalau tidak bisa diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Ini sifatnya Rasul. Kita kenali dulu sifatnya, supaya tadi laqad kana Rasul, apa tadi? Laqad kana Rasulullahi uswatun hasanah. Ada diri suri teladan yang baik dari Rasulullah. Ada seorang di zaman Rasul, seorang wanita mendatangi Rasulullah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya tetangga saya ini ahli ibadah, tahajudnya Masya Allah, sedekahnya luar biasa, ahli ibadah, tetapi dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dia gibahi tetangganya, ya. Maka bagaimana keadaan dia, ya Rasulullah, tanya wanita ini. Maka apa jawab Rasul? Inna finnahar, sesungguhnya tempatnya dia di neraka. Ahli ibadah loh say. Ahli ibadah, sholatnya rajin, sedekahnya luar biasa, tapi kata Rasul tempatnya di neraka. Kenapa? Karena ada orang yang mengadu, dia selalu menyakiti tetangganya dengan lisannya. Nah ini ya. Maka jangan sampai Allah itu gak ridho ya, dengan apa maksiat yang kita lakukan, dengan amal yang kita kerjakan. Misalkan amal yang sepele tapi mendatangkan kemurkaan Allah, ketidakridhoannya Allah. Ada maksiat kecil tapi mendatangkan murka Allah. Ghibah itu maksiat kecil, tapi jangan sampai dengan maksiat kecil ini akhirnya kita nyaman dengan zona tersebut hingga membuat Allah murka. Kan kalau udah ngomongin orang tuh dari A sampai Z keluar semua.
Salah satu kesempurnaan iman adalah selalu menghiasi lisan dengan perkataan yang baik. Salah satu kesempurnaan iman, ya. Apa sih kesempurnaan iman itu? Apa sih iman? Meyakini, kita beriman kepada Allah, meyakini, faham bahwa oh Allah ini maha melihat, Allah maha mendengar, apa yang kita ucapkan Allah dengar. Berarti salah satu kesempurnaan iman kita mampu menjaga setiap ucap yang kita ucapkan pada orang lain dengan perkataan yang baik. Kita percaya kepada Allah, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, apa yang kita lakukan Allah lihat, apa yang kita ucapkan Allah dengar. Maka kalau kita pengen sempurna iman kita, apa yang kita ucapkan harus lebih hati-hati. Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW bersabda, iman seseorang itu tidak akan sempurna terkecuali lurus hatinya. Bila hatinya lurus, hatinya bersih, dan hatinya tidak akan lurus kecuali lisannya pun telah terjaga dari ucapan yang kotor dan keji. Gak akan lurus iman seseorang kalau hatinya gak lurus. Gak akan lurus hati seseorang kalau lisannya tidak lurus. Lalu sifatnya Rasulullah yang gembira. Rasul tidak pernah menampakkan kesedihannya. Orang yang hebat itu, ya, orang yang hebat itu, Imam Syafi'i pernah mengatakan orang yang hebat itu satu, ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan orang yang hebat itu satu, dia yang menyembunyikan kesusahannya kepada orang lain agar Allah ridho kepadanya. Orang yang hebat itu dikatakan yang kedua, dia yang menyembunyikan kemiskinannya agar terlihat dia orang yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Dia susah, tapi dia sembunyikan supaya Allah ridho, supaya dia termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, itu orang yang hebat. Lalu sifatnya Rasul selanjutnya jujur. Jujurlah padaku. Kemudian sifatnya lagi pemberani. Berani. Nah, kalau kita sudah tahu sifat-sifatnya Rasul, baru kita kenal, oh iya, Rasul orang yang sabar. Lihat kesabarannya Rasul, ya. Kelompok Abu Jahal itu berusaha kepengin, Abu Jahal itu mengatakan, siapa yang bisa meletakkan batu di atas lehernya Muhammad saat Muhammad sedang sujud, maka aku akan beri hadiah buat kalian, kata Abu Jahal. Dan ternyata Abu Jahal sendiri yang melakukan itu. Di saat Rasul sedang sujud nih, ini batu mau dilempar ke atas lehernya Rasulullah, akhirnya nggak jadi, tidak jadi dilempar. Kaumnya Abu Jahal bertanya, ya Abu Jahal, kenapa kau tidak jadi melempar batu itu? Kenapa kau gemetar? Apa Abu Jahal katakan, karena aku melihat ada otak yang besar akan menerkapmu bukan itu saat itu. Itu cara Allah, ya, cara Allah. Nah, itu. Rasul orang yang sabar, yang selalu memanusiakan manusia. Dengan kesabarannya Rasul dicaci, gak pernah balas mencaci. Rasul diludahi, gak pernah membalas meludahi. Ya, ada seorang nenek Yahudi. Nenek Yahudi setiap Rasul lewat rumahnya, rumah nenek tersebut, setiap Rasul lewat di hadapan nenek tersebut, Rasul itu selalu diludahi. Lewat lagi Rasul diludahi. Lewat lagi Rasul diludahi. Suatu saat si nenek tersebut nggak terlihat. Rasul bukan senang, kan kalau kita beda ya. Kita lewat tetangga, rumah tetangga diludahi. Malas kita lewat situ. Dia ngomongin muter, buntu pulang jalannya. Enggak
lagi diludahi lagi, Rasul lewat lagi diludahi lagi. Sampai akhirnya sewaktu Rasul lewat, nenek tersebut nggak ada. Rasul sedih. Ya Allah, kemana nenek tersebut? Dicari tahu sama Rasulullah, dicari tahu rumahnya. Rasul datangi rumahnya dan ternyata nenek itu lagi sakit parah. Gak ada satu orang pun yang nengokin si nenek tersebut. Begitu melihat Rasulullah datang, nenek tersebut kaget. Dipikir Rasul ini mau balas dendam. Kaget. Ya Muhammad, kenapa kau datang menemuiku? Sedangkan aku orang yang berlaku buruk terhadapmu. Rasul datang bawa makanan. Rasul cuma tersenyum karena engkau belum mengenalku. Dan kita. Maka ada istilah pepatah, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf dulu. Mbak jomblo, yang aku jomblo, tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi kenali dulu supaya kita sayang, kan gitu. Kalau kita udah kenal, udah tahu nih Nabiullah Muhammad, terus kita berusaha untuk mengenali sifatnya, beliau seperti apa, sabarnya, cintanya kepada kita seperti apa, maka kita akan, ya Allah keren banget sih Nabi gue. Iya dong. Saya begitu mengenal, begitu tahu. Dulu saya cuma tahu aja, oh iya Nabi Muhammad, Nabi utusan Allah, cuma itu, that's it, itu doang. Tapi begitu mengenal, kenapa sih kita disuruh sholawat, kenapa Allah perintahkan kita bersolawat. Kalau Allah saja bersolawat, kenapa kita enggak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Allah mencontohkan, maka sholawat itu ibadah yang paling ringan tapi pahalanya banyak. Dapat pahala, satu sholawat berapa kali kasih? 10 kebaikan, menutupin dosa kita, ngejauhin keburukan, ngebuka rezeki, banyak banget. Kan gitu. Maka begitu akhirnya mengenal, oh kok enaknya dengan sholawat tenang. Apalagi sih keistimewaan kenal Rasul. Kenali lagi, cari tahu lagi. Oh Masya Allah, Rasul sabarnya luar biasa, dicaci gak balas mencaci, diludahi, memanusiakan orang yang meludahi, dilemparin batu, memanusiakan orang yang melemparin batu. Itu sifat sabarnya Rasul. Kan gitu. Ini maka gila, gue punya Nabi keren banget. Itu harus kita tanamkan ke anak-anak kita. Nabi kita tuh keren banget loh. Kerennya pakai banget. Nabi punya misi memanusiakan manusia. Kita gak keren. Zaman sekarang banyak manusia gak memanusiakan manusia. Manusia melihat kesalahan, luar biasa, tidak dimanusiakan. Tapi lihat Rasul, apapun kesalahan orang-orang Yahudi, Rasul memanusiakan, tetap memuliakan cinta, kan gitu. Maka yang terakhir baru kita mengenali apa yang Rasul kerjakan, sunnah-sunnahnya. Ya. Di lampu. Mari kita dengar azan dulu. Allahu Akbar.
Nek. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Rabbighfir li wa liwalidayya, Rabbighfir li wa liwalidayya, Rabbighfir li wa liwalidayya, Rabbighfir li wa liwalidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa setelah azan itu diijabah. Maka yang berhak kita doakan adalah orang tua kita. Maka selesai azan kita baca doa setelah azan, setelah itu terakhirnya kita tambahin. Ya, Rasul katakan kalau kita membaca doa terus di ujungnya kita tambahin ya Arhamar Rahimin 3 kali, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, maka doa itu dikabul sama Allah. Nah, yang punya hak untuk kita doakan adalah orang tua kita. Maka tambahin di akhir doa itu Rabbighfir li wa liwalidayya, Rabbighfir li wa liwalidayya, Rabbighfir li wa liwalidayya, Rabbighfir li wa liwalidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik, yang terakhir kita mengenali sunnah-sunnah yang terabaikan. Jangan kita menyepelekan sunnah. Apa sih sunnah itu? Sunnah itu apa? Sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kita mengerjakan kita dapat pahala, kalau tidak mengerjakan dosa. Tapi jangan kita menyepelekan kalimat itu. Maksudnya kan kita itu juga belum tentu sholat wajibnya kita ini diterima sama Allah. Kadang kita nggak khusyuk sholatnya, betul kan? Rakaat pertama khusyuk, kedua mulai buyar, rakaat ketiga keempat ya. Pernah begitu nggak? Sering. Termasuk saya kan gitu. Kita harus sholat khusyuk. Rakaat kedua mulai setan nih ngeganggu kita nih. Yang tadinya dompet tadi bilang ketemu, ternyata gue naruhnya di situ. Itu di rakaat kedua biasanya. Di rakaat ketiga udah bingung. Ini berdiri apa sujud ya? Di rakaat ketiga bahkan keempat yang udah mulai lupa. Nah, dengan wajibnya kita yang belum sempurna, kita sempurnain dengan sunnah. Kita tambah dengan sunnah. Saat kita mengerjakan sunnah, kita dapat pahala. Jangan sampai kita punya kalimat akan sunnah ini dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain nggak ada. Gimana kita bisa nanti kumpul sama Rasul kalau kita nggak suka ngerjain sunnah? Kan Rasul katakan, ya, yang mencintaiku dan iman kepadaku mengerjakan sunnahku akan berkumpul bersamaku di surga, kan gitu. Nah, kalau kita nggak pernah ngerjain sunnah, gimana kita bisa berkumpul dengan Rasul? Kan gitu. Ya. Lalu Rasul mengajarkan sunnah-sunnah yang dikerjakan oleh Rasul dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu Rasul ajarin. Ya. Kita pengen dapat pahala di rumah itu bisa banget. Ya. Banyak banget, kita nggak perlu capek-capek tapi kita dapat pahala banyak. Kan gitu. Dari mulai bangun tidur kita dapat pahala. Ya. Kalau pengen nyenengin Nabi nih, pengen bikin Nabi senang tuh gampang banget. Kerjain apa yang Nabi kerjain. Ajarin juga ke anak-anak cara bantu dakwahnya Nabi. Kita pengen dakwah nih, tapi kita nggak punya kemampuan, punya skill. Kita nggak harus jalan ke masjid, ke sana ceramah, enggak. Tapi kita pengen bantu dakwahnya Nabi dengan cara apa? Hidupkan sunnah di rumah. Ajarin ke anak-anak, ajarin buat diri kita sendiri. Ya, yang pertama yang Rasul ajarkan mulai dari bangun tidur dulu kita bahas. Rasul di saat terbangun dari tidurnya, apa yang beliau langsung kerjakan? Yang pertama, beliau bersyukur kepada Allah. Beliau membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah sebelumnya Allah mematikan kami dan kepadanya kami kelak dikumpulkan. Jangan salah baca doa, bangun tidur baca Rabbana Allahumma barik lana doa mau makan itu. Bersyukur dulu, itu yang Rasul lakukan. Setelah itu yang kedua
Rasul lakukan? Habis bangun tidur nih, yang Rasul lakukan nih, bersiwak. Ini jangan nyepelin barang kecil, bawa-bawa. Kalau kantong masukin kantong. Ini bisa asbab husnul khotimah dengan siwak nih. Masya Allah, cuma megang digigit kita bisa bikin husnul khotimah. Akhir hayatnya kita nih terjaga. Kita bisa di akhir hayat kita mengucapkan la ilaha illallah karena ada siwak. Ada apa benda yang dilakukan oleh Nabi, yang dicintai oleh Nabi, kita kerjakan, nempel di kita, lidah kita terjaga ini. Ada seseorang yang mengerjakan siwak, bangun tidur yang dicari siwak, mau aktivitas siwak lagi, tidur siwakan lagi. Siwaknya sampai ditaruh di bawah bantal. Kalau kita kan yang taruh di bawah bantal apa? Kita yang ditaruh di bawah bantal handphone. Bangun tidur rogoh handphone dulu, lihat handphone dulu kan ya. Ini bangun tidur siwak, taruh nih di samping tempat tidur kita. Yang kita cari siwak. Ada seseorang yang mengerjakan siwak sampai akhir hayatnya dia nggak sadar kalau dia tuh lagi udah meninggal. Di dalam kubur, dia sedang dikubur, padahal dia udah mati. Tapi dia berasa dia lagi gak mati, bangun tidur dia teriak nyariin siwaknya. Dikubur dia terbangun, dia nyariin siwaknya. Dia manggil anaknya, aku di mana ini? Mana siwakku? Dia berasa kayak gak mati. Ini Masya Allah, siwak. Rasul bersiwak, mengambil siwaknya dan bersiwak. Dan sunahnya memegang siwak tuh gini, yang kelingking nih taruh di bawah, yang jempol taruh di bawah, menopang, 3 jari menopang ke atas. 2, makanya kalau ada orang fotonya pakai gini, dia lagi sunahnya. Kan? Yang 3 atas, jempol sama kelingking di bawah, sunah, kan gini. Terus kerjain. Caranya biasa dikasih air dulu nih, cemplungin ke air biar basah. Terus menjahitnya seperti angka 8, diputar angka 8, ya 3 kali nih diputar angka 8, baru satu-satu gitu. Siwak. Setelah itu apa yang Rasul kerjakan sunahnya? Rasul menuju kamar mandi. Masuk kamar mandi memakai kaki kiri. Nah ini penting, dakwahin ke kita, kerjain. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, jangan kaki kanan. Gitu. Baca doa, apa doanya? Allahumma ini minal khubsi wal khubais. Baca doa, dapat sunnah, dapat pahala. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri aja udah dapat pahala. Gampang banget mengumpulin pahala mah, kan gitu. Kerjain, masuk kaki kiri. Sediakan sendal di kamar mandi. Penutup buat perempuan. Tutupin nih kepala kita nih. Kayak ciput pakai apa? Tutupin. Apalagi kita kalau lagi buang hajat nih, adab-adabnya di kamar mandi, kita buang hajat besar gitu ya. Jangan dibuka semuanya, tutupi, kepala kita ditutupin gitu ya. Roknya jangan terlalu dibuka banget, karena kamar mandi itu tempatnya setan banyak banget. Terus ingat, baju yang digantung di kamar mandi jangan dipakai lagi, karena itu tempatnya setan bersemayam di baju itu. Kalau mau dipakai, kebasin dulu. Makanya sebenarnya baju yang digantung itu tempatnya setan bergelantungan di situ. Kalau kita mau pakai, ya udah tebasin lagi, bersihin dulu, jangan sama pakai. Lalu keluar kamar mandi pakai kaki kanan, sunahnya. Kerjain ke kita, dapat pahala sambil baca doa ghufranaka yang pendek aja, kan kita mohon ampun kepada Allah. Ya, karena kan kita nggak tahu. Dan ada yang ke kamar mandi bawa handphone. Ngapain sih? Apa? Terus nih, kalau lagi buang hajat, ini penting nih.
Nggak boleh. Kita lagi pup misalkan nih. Ya, dilihat. Itu nandain orang-orang gak ikhlas. Sayang banget nih habis makan pizza tadi. Pizza mahal. Bisa makan apa lagi ya Allah, mana ada cabenya. Jangan dilihatin, mau ngapain sih dilihatin, jorok banget. Itu gak boleh. Kita lihat, maaf, lihat kemaluan kita aja gak boleh. Kan gitu sulahnya. Nah, adab-adab di dalam kamar mandi kalau kita praktekin, Masya Allah di kamar mandi aja kita ada pahala. Nah, Masya Allah Islam itu ngatur banget. Udah ikhlasin, gak perlu dilihat. Mau makan pizza kayak, mau makan steak kayak, udah gak usah dilihat, ikhlasin ya. Rasul mandi dan berwudu, dan Rasulullah sebelum mandi Rasul berwudu terlebih dahulu, memulai berwudu terlebih dahulu, baru Rasul mandi. Jikalau memang la ilaha illallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah, baca 100 kali. Terus baca apa lagi? Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, baca 126 kali. Yang ketiga, baca apa lagi? Ya Latif tadi 126 kali. Disungguh ya. Terus baca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca 40 kali. Baca 40 kali. Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Terus baca apa lagi? Tadi baca 40 kali. Terus baca La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'ir. Amin. Baca 10 kali. Kalau mau pada asar baca 100 kali nih yang ini, kalau rezekinya pengen lancar. Tapi kalau habis subuh baca aja 10 kali tadi. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'ir. Lalu baca apa lagi? Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mu'la
Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah mina khairi kulla mu'la. Baca 10 kali. Setelah itu baca laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Laisa laha min dunillahi kashifah. Ini dari beliau tuh. Kalau pengen hajatnya tercapai, apapun hajatnya, rezeki lancar, itu ijazah dari Syekh Habib Muqar. Laisa laha min dunillahi kashifah, baca 4 kali. Setelah itu baru hajatnya sampai ke Allah. Tenang ya, baca gini apa? gue sarapan baru baca begini. Atau pagi-pagi udah ribut aja. Habis subuh bacanya. Kan subuh masalah nih sarapan. Iya. Masih dicari dulu Baca 4 kali. Laisa laha min dunillahi kashifah. 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 Sampai hajatnya Allah. Ya Allah, saya pengen lunas hutang ya Allah. Ya Allah, saya pengen rezekinya gak bisa habis ya Allah. Apapun hajatnya ini. Setelah itu sunnahnya Rasul mengerjakan zikir ya. Zikir pagi itu jangan lupa. Wirdul latifnya dibaca. Wirdul latifnya zikir paginya dibaca. Itu kalau wirdul latif dibaca dilazimkan setiap pagi. Habis wirdul latif baca wirid sakron, itu kita dapat benteng, ngebentengin diri kita. Rutinin deh, istiqomahin. Pagi itu baca wirdul latif sama baca wirid sakron. Itu buat menjaga diri kita dari orang-orang yang jahat, ya, dari keburukan yang datang. Kan gitu. Kan tadi bacaan yang di awal kita baca tadi, Bismillahi masyaallah, la yasukul khairi illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'ilallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'mati fa min Allah. Bismillahi masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Itu ada di wirdul latif, kan? Ya, subhanallah ya dadama khalaqa fis sama, itu baca. Masya Allah, Bismillahi Masya Allah, la yasukul khair ilallah. Itu doanya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas saat mereka berpisah di Mina, saling mendoakan. Faedahnya kita baca doa ini, Allah jauhkan kita dari hal yang buruk yang datang dari jin dan manusia. Kan ada orang yang kadang gak suka sama kita dikirimin hal-hal yang goib yang kita gak paham, gak tahu. Baca ini, Bismillahi masyaallah, la yasukul khair ilallah, dengan menyebut nama Allah segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. La yasukul khair ilallah, tidak ada yang mendatangkan kebaikan selain datang dari Allah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'ilallah, dengan menyebut nama Allah segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. La yasrifu su'ilallah, tidak ada yang mendatangkan, tidak ada yang menyingkirkan keburukan terkecuali Allah. Bismillahi masyaallah, maka namini amati fa minallah, dengan menyebut nama Allah segala hal yang terjadi atas kehendak Allah. Tidak ada nikmat yang datang dari Allah. Ini baca. Lalu selanjutnya Rasul sholat duha, ya. Sesuai kemampuan kita. Pengen rezekinya banyak, rutinin 4 rakaat. Jangan hari ini sholat 12 rakaat duha, besok enggak. Gak usah jos-jos banget, kalau josnya cuma sehari, ya. Gak usah jos-jos banget kalau josnya cuma sehari. Dan itu sholat duha walaupun 2 rakaat, kalau rutin istiqomah, masya Allah, ya. 4 rakaat paling minimalnya 4 rakaat paling sedikit. Lalu apa lagi?
Setelah itu mulai adabnya, sunah-sunahnya saat kita di meja makan. Saat kita makan, Rasul ngajari makan pakai tangan kanan dengan tiga jari. Yang pertama aja dulu. Suapan pertama, suapan kedua, suapan ketiga pakai 3 jari. Ya kan disuruh sabar, ngerjain sunnah itu pakai sabar. Innalillahi. Pakai ketahuan nih makannya sesepok nih. Pakai 3 jari dulu nih. Pakai tangan gini, jempol, tunjuk, makan 3 jari dulu, ya. Kalau udah, ya udah pakai skop. Sunahnya 3 kali dulu. Udah makan terus, ambil yang dekat, makanan yang dekat sama kita diambil, jangan jauh-jauh kita ambil begini. Ya. Ambil yang terdekat sunahnya, ya. Gitu. Sambil baca bismillah, baca doa mau makan, pahala. Terus minum, urusan minum, sama minum pakai tangan kanan. Rasul ngajarin minum itu 3 tegukan nih, contohnya gini. Jangan dulu. Haus banget kayaknya. Sehaus-hausnya kita nih kerjain sunnah, ada sunnah. Caranya gimana? Ini minum 1 kali. Sebelum minum baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu lagi bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lagi bismillahirrahmanirrahim lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu jangan. Ya Allah. Itu sunahnya. Ya, 3 tegukan dulu. Tapi setiap tegukan bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Itu sunahnya. Pakai tangan kanan, sambil duduk, jangan sambil berdiri. Ajarin juga ke anak-anak. Sahabat kalau melihat ada orang minum pakai tangan kiri disenggol. Kenapa? Supaya minuman itu yang tadinya halal supaya berkah, ditumpahin dulu. Kalau dia minum pakai tangan kiri, yang tadinya minuman halal itu jadi nggak berkah, karena cara minum dan makannya setan pakai tangan kiri. Nah ini hati-hati buat kita yang senang makan steak durian, makan daging steak. Kalau makan daging steak, tangan kanannya disediain apa? Pisau. Tangan kiri garpu. Biasanya orang, kalau saya melihat ibu-ibu pakai jilbab makannya ya udah dipotong, makan cuek pakai tangan kiri, pakai garpu, karena tangan kirinya disediain garpu. Potong lagi, makan lagi pakai tangan kiri. Itu bukan makannya orang Islam. Kita sedang di brainwash sama orang-orang Yahudi untuk supaya tahu orang Islam itu makannya pakai tangan kanan. Ya, masuk makanan tersebut dengan disediain pisau dan garpu. Lalu gimana caranya supaya kita tetap makan steak tapi Islami, makan pakai tangan kanan? Potongin dulu steaknya semua. Potongin semuanya pakai pisaunya, taruh pisaunya, ambil garpunya pakai tangan kanan. Udah makan gampang, simpel, dapat pahala. Kerjain sunnah, ya. Lalu itu urusan makan ya, sudah selesai urusan makan. Oh belum, sehabis makan kalau kita makan pakai tangan, jilatin nih. Jadi curang banget sih. Karena dia nggak tahu, jilatin. Dan masya Allahnya dalam urusan kedokteran, enzimnya nih banyak. Tuh lihat. Ya. Jadi kalau habis makan, jangan sampai bunyi juga, norak banget deh. Biasa aja jilatin gitu, ya. Langsung jilatin, bersihin. Itu banyak enzimnya di sini. Tulisan ngatur yang luar biasa. Itu urusan adab di meja makan. Ya mau makan aja banyak berpahala kita coba. Gimana gak sayang Rasul sama kita. Terus kita ngaca.
Kan perempuan suka ngaca nih. Kalau kawan lagi ngaca. Karena di kelas kita kakak sudah dialaihim. Lewat ada mobil orang ngaca. Nyatanya di dalam mobil ada orang dibuka dia tuh ngaca. Ya tensin kita. Ya jalan lewat mall ada ngaca lagi benerin itu perempuan. Ya perempuan senang ngaca. Ya ini baca saat kita berhias, apalagi saat kita memakai baju diawali dengan tangan kanan. Memulai yang baik itu tangan kanan. Ya, gitu. Melepaskan pakai tangan kiri. Nah, kalau kita lagi wudhu nih, kita mau ngegulung lengan baju kita. Kita mulai dari mana dulu? Ya. Kita membuka pakai tangan kiri dulu gulungnya. Terus kita tutupnya pakai kanan. Nah, ini. Terus baru kita berwudu. Itu urusan dari dijamakan. Selanjutnya nih, kalau bertamu di rumah orang, sunahnya kadang kita nggak ngerti nih. Belum ada tuan rumahnya izin sampai 3 kali kata Rasul, sunahnya. Misalkan nih, kita ngetok pintu, Assalamualaikum. Jawab apa sih? Assalamualaikum, say. Ini misalkan gak ada yang nyaut, ya kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai 3 kali gak ada, pulang. Jangan nginep di situ. Jangan nginep, jangan main nyelonong. Ini. Sekalipun orangnya gak dengar, cukup kata Rasul 3 kali. Kalau 3 kali gak ada respon, pulang. Gitu. Jangan nungguin sampai sore. Itu bagian lagi utang. Ya. Terus sunahnya lagi ucapkan salam. Kalau kita dibukain pintu, kita baca Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Supaya kita ngasih masuk ke rumah orang, rumah itu mendatangkan nur Nabiullah Muhammad SAW. Mengucap salam ketika bertemu sunahnya. Bertemu siapapun, hai assalamualaikum say. Dijawab waalaikumsalam jangan. Kalau jawab. Terus ingat, mengucapkan salam hukumnya menjawabnya mengucapkan salam menjawab wajib. Tapi ingat, saat kita mengucapkan salam kepada teman kita, salam itu kan artinya keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita sedang mendoakan orang tersebut supaya selamat. Dan kita harus menjamin saat kita mengucapkan salam kepada dia, kita harus menjamin 3 hal ini. 1, kita menjamin dia selamat dari lisan kita. Maksudnya gimana nih? Assalamualaikum say. Ih, gemukan. Hati-hati, bisa nyinggung. Ngucapin salam aja, karena salam artinya keselamatan. Berarti kita harus menjamin dia selamat dari lisannya kita yang pertama. Ya, nggak usah ada embel-embel lain. Kayaknya kusut banget sih mukanya, lagi ada masalah ya. Jangan, julid banget hidup. Ya, udah assalamualaikum. Kan kita sudah mendoakan keselamatan bagi dia. Maka kita harus menjamin dia selamat dari lisan kita yang pertama. Yang kedua, dia selamat dari mata kita. Maksudnya gimana? Assalamualaikum. Mungkin lihat sampai berapa? Kayaknya tasnya kaulik ya. Kayaknya bajunya kredit tuh kerudungnya. Matanya julid. Mata julid kayak gimana sih? Gini. Udah cocok belum saya julid?
kita harus menjamin dia selamat dari tangan kita. Jangan assalamualaikum apa kabar tapi sambil nampok. Sakit, yang ditampok orangnya gede, saya kecil. Assalamualaikum, ya Allah, kan gitu. Jangan. Dia harus selamat dari 3 hal ini dari kita, lisan kita, mata kita, tangan kita. Begitu juga sebaliknya saat kita menjawab waalaikumsalam, kan gitu. Kita harus terjamin keselamatannya dari dia menjawab salam, terjamin dari lisannya. Kita menjamin dia nggak menjamin, gitu. Kayaknya lu urusan, nah berarti dia nggak menjamin kita selamat dari lisannya. Sama kebalikannya seperti itu, ya itu salah. Mengucapkan salam kalau bertemu. Terus sunahnya jabat tangan nih, ya jabat tangan. Kenapa? Saat kita satu sama lain, seorang muslim dan muslim lainnya bertemu, berjabat tangan, gugurlah dosa-dosanya. Seperti dahan, yang kalau dahan kering nih, ada pohon-pohonnya apa yang kering, dihentakkan gini kan langsung pada rontok. Nah begitulah dosa seorang muslim dengan muslim yang lainnya di saat bertemu dia berjabat tangan. Kan kita nggak tahu di luar kita ngomongin dia, ya kan? Tiba-tiba oh ya Allah saya punya dosa ngomongin dia. Assalamualaikum, gugur langsung dosa-dosanya. Itu sunnahnya. Lalu saat kita mau keluar rumah, sebelum keluar rumah sunnahnya kata Rasul sholat 2 rakaat. Karena saat kita sholat 2 rakaat sebelum kita keluar rumah mampu menghalangi kita dari bala. Ya, sholat niatnya apa? Usolli sunatan mutlaq rakaatain lillahi ta'ala. Sholat sunnah 2 rakaat itu mampu mencegah kita dari bala. Begitu juga saat kita kembali, kita masuk rumah, sholat 2 rakaat. Apalagi sunahnya senyum, ketemu teman tuh senyum, ya, jangan cemberut mulu. Sudah? Lalu saat kita lagi masuk rumah sama sholat 2 rakaat, ya, niatnya sama. Lalu saat kita berkumpul begini, ngelihat teman lagi bersin, terus dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab ya alhamdulillah kalau perempuan, ya alhamdulillah kalau laki-laki yang bersin. Ya dikumullah kita jawab lagi. Ya sudah lah, jangan bersin lagi. Bersin pertama baik, bersin kedua kelarin. Oke. Terus menjelang tidur, sunahnya yang pertama sebelum tidur wudhu dulu. Berwudhu, wudhu itu bukan sebatas wudhu aja. Doain saat air wudhu itu menyiram wajah kita, dalam hati doa ya Allah semoga wajah ini kelak menjadi wajah yang bercahaya di yaumil qiyamah ya Allah. Karena di saat nanti di yaumil qiyamah ada wajah-wajah yang gelap sekali, tidak terlihat. Maka kita minta dari air wudhu itu sambil usap kita baca ya Allah semoga wajah ini di yaumil qiyamah menjadi wajah yang bercahaya. Saat kita kumur-kumur doa ya Allah ampuni lisan ini jika 24 jam tadi ada nyakitin orang dengan omongannya kita, gitu ya. Saat kita basuh telinga sama ya Allah ampuni telinga ini kalau ada mendengarkan aib-aib orang. Tangan ya Allah ampuni tangan ini jika ada ambil hak orang lain. Kaki doa juga ya Allah ampuni jika kaki ini berjalan ke tempat maksiat, gitu. Setelah wudhu, sholat. Mau sholat taubat boleh. Sholat witir tutup dengan witir, ya.
mau witir 1 boleh. Pokoknya tutup dengan witir. Terus sebelum masuk. Gebrakin. Apa bahasanya? Kebasin kasurnya 3 kali. Tebahin, kebasin, kebutin. Jadi gebrak-gebrak. Kebasin, kebutin. Kayak sapu lidi tuh. Ambil baca Anas, ya. Baca surat Anas 3 kali. Baca ta'awudz, bersihin 3 kali. Kenapa kata Rasul kita nggak pernah tahu ada makhluk-makhluk yang nggak terlihat oleh kita tidur di situ. Nauzubillah min dzalik, ya. Saat kita berhubungan dengan suami istri di situ, dia ikut-ikutan. Nauzubillah min. Gitu. Terus menghadap ke kanan. Menghadap ke kanan. Kalau arah tidurnya sendiri kan pernah dengar nih katanya jangan merhatiin WC saja, katanya posisi itu. Oh iya. Itu posisi tidur kita gimana? Kalau posisi tidur tetap kita ngadepnya ke kanan. Kanannya, cuman maksudnya kayak anggap kalau saya kemarin nyambungnya jadi kayak posisi. Ya, kalau itu kita lagi sholat. Kita kalau mau bangun rumah, ini perhatiin, mau bangun rumah, jangan sampai posisi sholat kiblat kita ini, WC kita itu menghadap ke posisi kiblat kita. Nah, itu harus diperhatiin. Sebelum bangun rumah nih, cari dulu nih kiblatnya madep mana. Gitu kan? Kalau kiblatnya madep begini, oh berarti posisi WC saya nggak boleh madep begini. Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu untuk kalau kita sholat, jangan sampai kita madepnya ke berhadapan dengan WC kita. Tapi kalau tidur tetap harus menghadap ke kanan. Posisinya kita menghadap ke kanan. Lalu sambil baca apa? 30 Kulhu, surat Al-Ikhlas, Anas, Al-Falaq. Lalu baca ayat kursi, itu sunnahnya. Terus berdoa, ya. Meminta ampun, mendoakan orang-orang, memintakan ampun kepada orang-orang. Ada satu amalan seorang laki-laki di zaman Nabi, amalannya bikin malaikat pencatat amal baik itu sampai capek nangketinnya. Apa sih amalannya? Setiap mau tidur dia berdoa, ya Allah, malam ini saya berdoa, saya sudah memaafkan orang-orang yang hari ini menggibahi saya. Ya Allah, saya sudah memaafkan orang-orang yang hari ini ada yang memfitnah saya sudah maafkan. Yang menggibahi saya sudah maafkan. Yang menyakiti saya sudah maafkan. Itu amalannya cuma begitu doang. Maafin, tapi jangan maafinnya cuma di lisan doang. Besok ketemu orangnya kesel juga. Jangan, ya. Kita maafin, ketemu sudah lapang hati, hilang, gak ada masalah. Itu dibarengi dengan perubahan sikap kita. Itu bikin malaikat nih, amalan ini terkenal, ya, di penghuni langit semua malaikat atas amalannya orang tersebut. Gitu. Dan dia juga meminta ampun, seandainya saya yang menggibahi, ya Allah ampuni saya. Seandainya saya memfitnah, ya Allah ampuni saya. Gitu. Itu amalannya. Terus apa lagi? Sudah urusan tidur. Karena kalau kita tidur dalam keadaan berbutuh, malaikat itu memintakan rahmat kepada Allah. Ya Allah, rahmati dia ya, sampai dia terbangun. Kan gitu. Maka hati-hati, tidur itu tidurnya harus kualitas. Ya, tidurnya kualitas. Butuh dulu. Karena saat kita tidur dalam keadaan butuh, malaikat itu ngedoain, minta ya Allah rahmati dia ya Allah. Kalau seandainya kita mati lagi tidur nih, Allah cabut nyawa kita, insya Allah husnul khotimah. Baik, yang terakhir sunnah-sunnahnya berinteraksi dengan orang, menjenguk orang sakit itu sunnah. Ya, jenguk orang sakit sunnah, kasih minum pada orang yang haus sunnah. Jenguk orang sakit sunnah, mendamaikan dua orang yang berselisih sunnah. Ya, jangan jadi kompor.
Damein. Kalau ada teman lagi berantem, ya, kita tahu teman kita ini lagi punya masalah berdua. Ya kita sebagai penengah, kita tahu sunnahnya mendamaikan dua orang yang berselisih. Kita jadi tengah-tengah. Bukan cuma bijaksana aja, tapi juga bijak sini. Ya, iya harus bijaksana dan bijak sini. Dengerin dua pihak, jangan ngompor-ngomporin. Tapi damaikan dua orang yang berselisih, itu sunnah, pahalanya luar biasa. Ya. Ya head ya nggak usah. Kan berwudu itu kan mensucikan orang kita lagi head. Ya kalau cuma kan itu kalau kamu lagi sholat. Nah kan ini ada orang yang paham. Kalau Imam Syafi'i, kita fikihnya, kita kalau pakai fikih Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, kita suami istri walaupun itu mahram kita, tapi kita saat kita udah berwudu, kita mau sholat kesenggol batal dulu dulu. Dan lain kalau tidur ya nggak apa-apa. Kecuali kesenggol, ya nggak tidur lagi. Kapan tidurnya bu? Sekarang ini kata suami lu ngapain sih? Yang gitu, balik-balik. Ini kalau buat kita sholat, sentuhan suami istri batal. Butuh lagi walaupun dia mahramnya kita. Tapi kalau lagi tidur ya ini jangan. Terus ingat, kalau kita lagi suami istri ini lagi ngobrol di atas kasur, ya. Terus suami lagi ngobrol, kita mau ngebelakangin suami harus izin dulu, itu sunnahnya. Yang boleh belok kanan ya. Itu sunnah beneran. Yang boleh nggak ya, Pak? Mau balik kanan ya Pak, ya pegel, harus izin. Itu sunnahnya. Ada adab. Terkecuali suaminya udah tidur ya nggak perlu izin. Cuma ketika dibangunin, Pak, bangun Pak. Kenapa? Mau belok kanan saya. Diketok lu sama laki lu. Jangan. Ini lagi ngobrol, suami lagi ngobrol di atas kasur berdua. Terus kita pegel nih begini mulu. Kita mau madep ke sana, adab izin. Boleh nggak sambil madep ke kanan? Oh boleh. Pernah ada anak lu baru kita ngomong juga. Ya, ini. Baik. Itu sunnah-sunnah yang terabaikan oleh kita. Coba kebayang nggak? Itu tadi kita praktekin berapa banyak pahala kita. Cuma di dalam rumah doang. Berapa banyak pahala kita. Ini Masya Allah. Ya, jadi mengerjakan sunnah, menghidupkan sunnah itu akan mendatangkan keberkahan buat kita. Ya, insya Allah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan karena sudah asal. Baik, mari kita tutup sama-sama dengan doa. Semoga Allah perbaiki kita. Allah luruskan kita. Allah perbaiki kita. Perbaiki iman kita.
Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Wa'fu anna waghfir lana warhamna irhamna ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa ayah dan ibu kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa kami kepada suami kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa kami kepada saudara-saudara kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ampuni dosa kami kepada teman-teman kami ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Wa'fu anna waghfir lana warhamna irhamna ya Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mengampuni segala dosa kami. Kami mengakui ya Allah, banyak sekali dosa-dosa kami ya Allah. Dosa di masa lalu kami, maksiat-maksiat kami ya Allah. Dosa saat ini dan yang akan datang. Kami hanya manusia lemah ya Allah, yang penuh dengan hawa nafsu. Dosa lisan kami, kadang kami menyakiti hati orang lain dengan lisan kami, menyakiti hati kedua orang tua kami dengan lisan kami. Kami gak sadar mungkin kami pernah membentak kedua orang tua kami, pernah berkata yang kasar kepada kedua orang tua kami, pernah gak peduli kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa lisan kami, dosa lisan kami kepada suami kami. Mungkin kami pernah menyakiti hati suami kami dengan lisan kami. Mungkin kami pernah membentak suami kami. Dosa lisan kami kepada anak-anak kami. Mungkin kami pernah marahi anak-anak kami. Ya Allah, ampuni kami. Ampuni jika dari lisan kami menyakiti hati orang lain, hati teman kami, saudara-saudara kami. Ampuni ya Allah. Bimbing kami ya Rabb, agar berkata yang baik kami tidak bisa diam, karena diamnya kami akan menyelamatkan kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami ya Allah, ayah dan ibu kami yang berjuang untuk kami ya Rabb. Ayah kami yang mencari nafkah untuk kami, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ayah kami bekerja mati-matian untuk kami, yang menyekolahkan kami, membesarkan kami. Kami tidak tahu bagaimana cara mencari nafkah ayah kami. Dan terpenting kami bisa sekolah. Kami berpendidikan itu karena perjuangan kerja keras ayah kami. Ya Rabb,
Sampai saat ini pun kami belum mampu membalas jasa ayah kami, ya Allah. Harta kami gak cukup untuk membayar jeripayah ayah kami, ya Allah. Ya Allah, kalau kami boleh meminta, muliakan ayah kami, ya Allah. Muliakan, ampuni segala dosanya, ampuni segala khilafnya, ampuni jika kami pernah menyakiti ayah kami, ya Allah. Teruntuk ayah kami yang sudah mendahului kami, ya Rabb, ampuni segala dosanya, ya Allah. Ampuni segala khilafnya, ya Allah. Sayangi ayah kami bagaimana ayah kami menyayangi kami. Lapangkan alam kuburnya, ya Allah. Terangi kuburnya. Jadikan kuburnya rodoh Jannatil Jannah. Untuk ayah kami yang masih hidup, ya Rabb, panjangkan umurnya dalam ibadah. Taatkan kepadamu, ya Rabb. Bahagiakan di sisa hidupnya, ya Allah. Izinkan kami terus berbakti kepada ayah kami, ya Allah. Dan kalau kami boleh meminta, ya Rabb, matikan ayah kami dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, ya Ghafar, teruntuk ibu kami, ya Allah. Ibu kami yang mengandung kami, 9 bulan kami dikandungnya, kami dilahirkannya, melahirkan kami bertaruh nyawa, ya Allah. Sakit dirasakannya karena kami sudah merasakan menjadi seorang ibu. Kami disusuinya, kami dirawatnya saat kami sakit, kami dipeluknya. Gak lelah ibu kami merawat kami, ya Rabb. Kami menangis, ibu kami terbangun, menyusui kami, menyuapi kami. Itu pun yang kami lakukan saat kami menjadi seorang ibu untuk anak-anak kami. Gak lelah kami merawat anak-anak kami, ya Rabb. Jikalau anak kami kurang ajar terhadap kami, ya Rabb, mungkin kami pernah kurang ajar terhadap ibu kami, ya Rabb. Jika anak kami pernah melawan kepada kami, ya Rabb, mungkin kami dulu pernah melawan kepada ibu kami, ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa kami kepada ibu kami. Bahagiakan ibu kami, ya Allah. Harta kami belum mampu, belum cukup untuk bisa membahagiakan, membalas semua jasa ibu kami, belum cukup. Kami hanya meminta, ya Allah, husnul khotimahkan ibu kami, ya Rabb. Hidayahi ibu kami, ya Allah. Cintai, sayangi, ya Rabb. Untuk ibu kami yang sudah mendahului kami, ampuni dosanya. Lapangkan alam kuburnya, ya Allah. Jadikan kuburnya rodoh Jannatil Jannah. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada suami kami, ya Allah. Belum menjadi istri yang salehah, masih banyak melawannya, masih banyak bohongnya, masih belum taat. Ya Allah, berikanlah rezeki yang halal untuk suami kami, ya Allah. Jauhkan dari yang haram. Jadikan dia imam yang baik untuk kami, ya Allah. Untuk suami kami yang sudah mendahului kami, ya Allah, ampuni dosanya. Ampuni dosanya, ampuni khilafnya, ya Allah. Ampuni segala khilafnya apa yang beliau lakukan, ya Allah. Terangi kuburnya, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Jadikan kuburnya rodoh Jannatil Jannah, taman-taman surgamu, ya Allah. Kumpulkan kami kelak di surga Firdausmu, ya Allah, bersama keluarga kami. Ya Allah, ampuni diri kami belum jadi ibu yang baik untuk anak-anak kami, ya Allah. Belum mengenalkan Engkau dengan cara yang baik kepada anak-anak kami, ya Allah. Berikanlah kami ilmu, ya Allah. Salehkan kami, ya Rabb. Jadikan kami ibu yang saleh untuk anak-anak kami, ya Rabb. Soleh-solehkan anak-anak kami. Ampuni jika dia bermaksiat kepada kamu, ya kepada Engkau, ya Allah.
Lindungi anak-anak kami di luar sana ya Rob. Jaga anak-anak kami ya Rob. Jangan sampai anak laki-laki kami menzinahi anak perempuan di luar sana ya Allah. Dan jangan sampai anak perempuan kami dizinahi anak laki-laki lain ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Rob. Engkau sebaik-baik yang menjaga ya Rob. Mata kami gak mampu mengawasi anak-anak kami saat mereka di luar ya Rob. Jaga mereka, soleh-solehakan mereka ya Allah ya Rabbi. Kami manusia yang lemah, yang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kadang hawa nafsu kami mendorong kami bermaksiat ya Rabb. Kadang kami taat, kadang kami maksiat. Ya Allah, bimbing kami, perbaiki iman kami ya Rabb. Matikan kami husnul khotimah. Matikan kami husnul khotimah. Matikan kami di malam Jumat ya Allah. Hingga hari Jumat kami disolatkan oleh orang banyak. Ya Allah, selamatkan kami di malam pertama umur kami ya Allah. Akan dapat pertolongan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Perbaiki ya Allah amal soleh kami. Berikan kami taufik-Mu ya Allah, agar kami mudah beramal soleh ya Allah. Berikan kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Jaga keluarga kami ya Allah. Selamatkan di dunia dan di akhirat. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat dan salam ya Rabb sampaikan kepada kekasih baginda Nabi Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga. Syafaati kami ya Rabb. Telah kumpulkan kami bersama Rasulullah, para sahabat, istri-istri beliau, para sahabat dalam surga tertinggi Firdaus-Mu ya Allah. Allahumma aftah lana abwaabal khair, abwaabal barakah, abwaabas salamah, abwaabas sihat, abwaabal rizki, abwaabal jannah. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana innana amana waghfir lana dhunubana wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wasdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrari aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Bismil Fatihah. Kalau lagi doa, kita tutup dengan ya Arhamar Rahimin, maka doa itu dikabulin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Haris alal muslimin semuanya. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baca doa setelah majlis.